Bab 151. Kamu tidak bisa jatuh. Pagi berikutnya, Diana hanya menemani Fred setelah pertemuan, dan seseorang datang mengetuk pintunya. Wawan mendorong pintu terlambat dan melihat Diana, dan segera mengangkat senyumnya. "Diana, aku tahu." Dia melangkah maju, berjalan ke sisi Diana, dan merendahkan suaranya. "Aku bertanya sebentar, dan aku benar-benar mendengar siapa yang mengucapkan kata-kata itu." "Siapa?" Diana sedikit gugup. Wajah Wawan menunduk. "Itu orang-orang di sekitar Anda." "Bella." Diana memikirkannya dalam sekejap, tetapi yang tahu Wawan, kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu adalah 2 asisten trainee." "Mereka." Diana mengerutkan kening. Dia tahu, 2 asisten trainee itu muda dan bersemangat, tetapi dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk pada hari kerja. Mengapa mereka mendiskreditkannya di belakangnya? "Ngomong-ngomong, yang kudengar adalah mereka berkata bahwa mereka melihatmu menarik Tuan Fred, karena mereka adalah orang-orang yang dijalankan oleh Presiden, jadi semua orang pada umumnya percaya." Diana menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk terlambat. "Larut malam, saya tahu. Terima kasih atas kejadian ini, terima kasih Diana. Jika ada yang kamu butuhkan di masa depan, kamu harus memberitahu saya bahwa saya akan selalu berada di sisi kamu." Diana menghangat, menatap Wawan, dan mengangguk padanya sambil tersenyum. Pada waktu istirahat siang, Diana membawa beberapa cangkir teh susu dan langsung pergi ke ruang teh. Meskipun ruang teh untuk kantor presiden tidak sebagus ruang teh Fred, tetapi semuanya sudah lengkap dan ada sofa untuk mereka istirahat. Diana tahu bahwa asisten magang biasanya akan beristirahat di sana pada waktu istirahat siang. Ketika Diana tiba, asisten ada di sana. Ketika mereka melihat Diana, mereka berdiri dan tampak sedikit serius. "Diana, Sekretaris Diana, mengapa kamu di sini?" Diana tersenyum setengah bercanda. "Bagaimana kamu melihatku begitu serius?" Zhang dan Chen saling menatap, tersenyum bibir, dan tidak berbicara. Diana meletakkan teh susu di tangannya di atas meja dan tersenyum. "Ada banyak pekerjaan di perusahaan hari ini, dan kalian semua bekerja keras. Silakan minum secangkir teh." Zhang dan Liu memiliki mata yang bersinar dan dengan cepat mengucapkan terima kasih kepadanya. "Terima kasih, Sekretaris Diana." Diana melambaikan tangannya dan duduk tepat di seberangnya. "Sudah banyak kerja keras akhir-akhir ini, dan akan ada bonus jika kamu berkinerja baik." Mereka mengangguk lagi dan lagi. Diana melihat waktunya dan berkata dengan lembut, "Ya, aku ingin bertanya satu hal padamu." Zhang berkata dengan cepat, "Sekretaris Diana, ada apa?" Diana ragu-ragu sejenak, dan berbicara perlahan. "Aku baru-baru ini mendengar desas-desus tentang kamu di perusahaan, kamu tahu." Begitu mereka mendengarnya, warna kulit mereka langsung berubah, dan mereka saling memandang, ekspresi mereka tidak alami. Chen menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Kami tidak tahu." Diana tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu?" Zhang panik dan tiba-tiba kehilangan nafas. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Sekretaris Diana, kami salah tentang ini. Kami melihat kamu dan Presiden Fred di pintu kantor kemarin. Jadi saya berbicara dengan cepat." Diana tidak berharap dia mengakuinya dengan cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam, diam sesaat, dan berkata dengan lembut, "Apa yang kamu lihat?" Chen dengan cepat mengangkat matanya dan meliriknya, "Kami melihat Tuan Fred menarikmu ke kantor." Diana mendengar kata-kata dan tidak berbicara lagi. Zhang dan Chen melihatnya tidak berbicara dalam waktu yang lama dan menjadi lebih panik. "Maaf, Sekretaris Diana, kita tidak boleh berbicara omong kosong. Kita berjanji untuk tidak berbicara omong kosong lain kali." Ya, Sekretaris Diana, kamu tidak harus memberitahu Presiden Pei tentang ini." Diana tampak sedikit serius, menatap mereka, dan suaranya sedikit tenggelam. "Hal yang paling menyebalkan tentang Pei adalah orang yang memainkan trik di belakang punggungnya. Kali ini aku bisa mengabaikanmu. Tapi lain kali kau ingin mengatakan hal-hal ini pikirkan sebelumnya." Zhang dan Chen dengan keras mengangguk lagi dan lagi, "Sekretaris Diana, maaf kali ini, kita ingat." Diana mengangguk, lalu berdiri, dan berkata, "Kamu istirahat yang baik dan bekerja keras. Aku akan pergi dulu." Melihat mereka sering mengangguk, Diana melangkah keluar dari ruang teh.
Asisten magang ini belum ada di perusahaan untuk waktu yang lama, dan kadang-kadang tidak ada konsep yang jelas tentang yang benar dan yang salah. Dia tidak ingin membuat hal-hal besar untuk ini, jadi dia lebih baik. Kali ini kata-katanya dibuat jelas, yaitu, mereka diberi kesempatan untuk menghadapinya. Jika mereka pintar, mereka akan tahu apa yang harus dikatakan nanti dan apa yang tidak boleh dikatakan. Apalagi sekarang Fred tidak bisa menyelesaikan bisnisnya, dia tidak ingin mengejutkannya karena masalah sepele ini. Diana sedang sibuk dengan pekerjaan di tangan, berniat untuk mengirim dokumen ke kantor Fred, dan baru saja datang ke pintu, dan kebetulan Daniar keluar dari sana. Daniar ragu-ragu melihatnya, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Diana mengambil inisiatif untuk berhenti dan bertanya dengan lembut, "Daniar, apakah ada yang salah?" Daniar terdiam, dan berkata dengan lembut, "Wakil Presiden Jeff tidak bisa dihubungi sepanjang waktu. Presiden Fred sedang tidak enak hati dan tidak makan siang." Dia mengerutkan kening, sebelum berbicara, dan mendengarnya berkata, "Sekretaris Diana, tolong beritahu dia selalu mendengarkanmu." Diana mengangguk, lalu mengangguk, "Aku mencoba yang terbaik." Setelah itu, dia pergi ke pintu, mengetuk pintu, dan mendorong masuk. Fred sedang duduk di mejanya dan sedang berbicara di telepon. Suaranya diredam, "Kamu harus melakukan apa yang aku katakan, dan segera melaporkan masalah kepada aku." Begitu dia melihat ke atas, dia melihat Diana dan menambahkan, "Ayo lakukan ini dulu." Dia menutup telepon, mengerutkan kening karena sakit kepala. Diana melangkah maju, dan melihat tumpukan dokumen di atas meja, serta kotak bento yang belum dibuka di sebelahnya, merasa sedih. Dia meletakkan kertas itu dan bertanya dengan lembut, "Mengapa tidak makan?" Fred tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya meraih dokumen yang baru saja dia taruh dan membalik-balik. Melihat ini, Diana melangkah maju dan meraih untuk memegang dokumen. Dia mengangkat alisnya, dan nadanya serius. "Makan dulu." Fred menatapnya, ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kotak bento, membuka paket, dan mengambil sumpit. "Sekarang seluruh keluarga Pei membutuhkanmu. Kamu tidak bisa jatuh. Kamu harus makan tepat waktu dan istirahat yang cukup. Efisiensi kerjanya akan tinggi, tahu." Nada bicara Diana lembut, seperti membujuk seorang anak. Fred segera merasa bahwa masalahnya telah banyak menghilang. Dia mengambil napas, memandang Diana dan sedikit mengangguk. Diana duduk di seberangnya, memeriksa dokumen di atas meja, matanya jatuh pada sebuah amplop secara tidak sengaja. Dikatakan 3 kata besar, "Surat pengunduran diri." Diana penasaran sejenak, mengulurkan tangan dan mengambil. Dodi, pemimpin Departemen Teknis, memberikan surat pengunduran diri secara resmi hanya dengan melihat isinya. "Aku tahu ini adalah template surat pengunduran diri yang disalin dari internet." Diana penasaran dan melihat ke arah Fred, gaji pemimpin Departemen Teknis bukankah baik? Mengapa dia harus mengundurkan diri? Fred berhenti untuk makan, "Aku tidak tahu, tetapi tidak diizinkan untuk saat ini. Ada proyek baru yang sedang berjalan sekarang. Dia adalah kekuatan utama dari proyek ini dan tidak boleh pergi." Diana bertanya, "Lalu bagaimana?" Fred berkata dengan ringan, "Tolak dulu, tunggu aku berbicara dengannya secara langsung dan tanyakan apa alasannya. Jika dia ingin menaikkan gajinya, aku akan melakukan apa yang dia minta." Bab 152. Dodi. Diana mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi dia selalu merasa itu tidak sesederhana itu. Benar saja, selama bekerja di sore hari, Fred memiliki alasan untuk keluar. Mereka yang perlu melaporkan pekerjaan di perusahaan harus melapor kepadanya terlebih dahulu. Ross, wakil manajer Departemen Personalia, menelepon. Ketika Ross pertama kali mengambil pekerjaannya, Ross telah mengambilnya. Diana selalu memiliki kesan yang baik padanya. Sekarang dia mendengarkannya dengan nada cepat, dan dia juga menjadi gugup. "Adik perempuan merah, Presiden Pei pergi, apa yang terjadi?" Hari ini, Departemen Personalia mengirim surat pengunduran diri dari Dodi. Presiden belum menyetujuinya, tetapi Dodi bersikeras untuk pergi. Sekarang dia berkemas. Diana mengencangkan alisnya dan mengambil napas dalam-dalam. "Kakak merah,
Pei berencana untuk menemukan waktu untuk berbicara dengannya. Bisakah Anda menstabilkannya terlebih dahulu? Aku khawatir aku tidak bisa. Aku sudah mencoba membujuknya sekarang, tapi dia sangat bertekad. Diana tidak punya pilihan. Sekarang Fred berbicara tentang kerjasama di luar negeri, dan dia tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Tetapi jika Dodi pergi, proyek di perusahaan tidak memiliki kekuatan utama. Saya khawatir akan ada masalah. Diana memegang gagang telepon dengan erat dan berkata, "Saudari Ross, aku akan berbicara dengannya, dan kamu harus menekan filenya terlebih dahulu." Oke, begitu. Menutup telepon, Diana segera bergegas ke departemen teknis tanpa ragu-ragu. Begitu dia mencapai pintu, dia mendengar suara keras datang dari dalam. Di antara kerumunan, seorang pria berusia 30-an berdiri di sana untuk mengepak barang-barang. Orang-orang di sebelah Anda membujuk aku, tetapi dia mengabaikan mereka. Tak perlu dikatakan, dia pasti Dodi. Diana cepat melangkah maju, yang lain segera memberi jalan. Dia pergi ke Dodi dan mengawasinya menjangkau untuk mendapatkan setumpuk kertas di sudut meja. Dia mengulurkan tangan dan menekan. Dodi melihat ke atas, tampak kusam, melirik ke dadanya, dan segera mengerti. Tak perlu dikatakan, saya telah membuat keputusan. Diana tidak panik dan berbicara perlahan, saya tahu, tetapi ketika saya datang ke sini, saya memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda untuk menghindari perselisihan sesudahnya. Dalam perjalanannya, dia sudah meneliti masalah ini. Cukup masuk akal bahwa tidak ada alasan yang jelas untuk kepergiannya yang tiba-tiba dan sikapnya sangat menentukan. Pasti ada yang salah dengan itu. Dodi mendengarnya mengatakan ini, bertindak, dan menatapnya, tidak bisakah aku membayar bulan ini, apa masalahnya? Diana serius, bahkan jika gaji untuk bulan ini dibayarkan kepada Anda, itu bukan apa-apa untuk Pei, tetapi jika Anda bersikeras pergi hari ini, itu tidak sesederhana gaji bulanan. Apa maksudmu? Dodi tenggelam dan mengerutkan kening. Sekarang Departemen Teknologi memiliki proyek yang sedang berjalan, dan kamu berada di dalamnya, dan sebagai pemimpin tim, kamu pergi. Bagaimana dengan proyek ini? Siapa yang akan membayar kerugian ini? Dia mengatakan ini, corak Dodi berwarna putih, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia melanjutkan dengan mengatakan, begitu Anda pergi, Anda menarik staf seluruh kelompok untuk memberikan Anda kembali. Pada saat itu, mereka akan dikurangkan dari upah, bonus, dan aneh siapa itu. Dodi, jika Anda bisa duduk di posisi pemimpin tim, Anda seharusnya tidak memiliki semangat tim ini. Para karyawan di sebelah mereka mendengar kata-kata itu dan mengangguk setuju, dan setelah beberapa saat, tuduhan rumor terdengar. Dodi berdiri di tengah, wajahnya menjadi muram. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya, mengemas isi meja ke dalam kotak kardus, dan memeluknya langsung. Lagi pula, aku tidak terlalu peduli, aku hanya ingin pergi hari ini. Dengan mengatakan itu, dia keluar dari kerumunan dan melangkah keluar. Diana dengan cepat mengejar dan menghentikannya, tidak masalah jika Anda pergi, tapi ini bukan pasar sayuran. Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau. Prosedur pengunduran diri tidak selesai. Selama perusahaan berada di bawah tekanan, siapa yang berani menerima Anda? Kamu. Dodi marah. Melihat reaksinya, Diana lebih menegaskan kecurigaannya di dalam hatinya. Dia menatapnya dengan tegas, menurunkan suaranya dan berkata, saya tidak ingin membuat banyak hal menjadi terlalu banyak ruang. Ikutlah dengan saya, mari kita bicara berdua. Setelah berbicara, dia langsung pergi ke ruang tamu di sebelah, dan setelah beberapa saat, Dodi mendorong masuk. Diana bertanya langsung, sampai hari ini, hanya kita berdua. Anda mungkin juga membicarakan perusahaan mana yang menerima Anda. Ketika dia berada di keluarga Tanu sebelumnya, dia melihat ayahnya menangani perubahan pekerjaan karyawan, jadi dia juga tahu itu. Tidak ada alasan khusus untuk Dodi. Bahkan surat pengunduran diri adalah salinan template online, dan gaji tidak lagi diperlukan. Dia bersikeras pergi hari ini. Setelah banyak pertimbangan, dia hampir bisa menyimpulkan bahwa dia ingin mengganti pekerjaannya. Hanya saja orang-orang yang menggali kaki tembok terlalu polos, dan mereka harus membiarkan Dodi berganti pekerjaan saat proyek sedang berlangsung. Ini jelas memalukan bagi Pei.
Dodi mendengarnya bertanya, wajahnya jelek, tidak ada yang menawariku, aku tidak ingin melakukannya sendiri. Diana melihat bahwa dia tidak mengakuinya, dan dia tidak terburu-buru. Karena tidak ada yang menawari Anda, lupakan saja. Sekarang proyek ini sedang berlangsung. Setelah Anda pergi, Anda akan bertanggung jawab atas semua kerugian. Perusahaan akan mengirimkan surat kepada pengacara Anda. Setelah Diana berkata, dia mengambil langkah langsung untuk keluar. Dodi tercengang. Melihat bahwa Diana benar-benar ingin pergi, dia tiba-tiba kehilangan nafas. Tunggu. Tunggu. Proyek sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan santai. Orang itu memberinya perawatan, tetapi ia tidak cukup untuk menebus 1/10 dari kehilangan proyek. Aku bilang, Dodi berhenti, iya. Pertama Jaya Group. Diana mendengar kata-kata itu, alisnya menegang, dan dia segera mengerti. Dia melangkah maju dan menatapnya dan bertanya, Rumi. Dodi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Dia sudah lama merasa bahwa ini bukan masalah yang sederhana, dan dia tidak berharap bahwa orang-orang di belakangnya sebenarnya adalah Rumi. Sekarang Pei khawatir tentang masalah internal dan eksternalnya. Fred tidak bisa mengatasinya sendirian, tetapi dia hanya menendang pada saat ini. Apa itu? Niat. Diana berpaling kepada Dodi, menatap Dodi, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut, apakah kamu sudah memikirkan hasil dari perubahan pekerjaanmu? Apakah kamu berpikir bahwa karakter yang cerdas seperti Rumi akan menggunakan kembali orang yang telah mengkhianati keluarga lamanya? Rumi menarik orang, tentu saja tidak benar-benar menyukai bakat Dodi, tetapi untuk secara sengaja menambah kekacauan pada pemberontakan kepada Fred, Dodi bukanlah orang bodoh, tentu saja dia ingin memahami kebenaran ini. Dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri dan menoleh ke Diana untuk meminta bantuan, lalu. Apa yang harus aku lakukan? Diana menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, dan menatap Dodi, Anda memintanya untuk bertemu, dan sisanya serahkan padaku. Dia telah lama skeptis terhadap Rumi, termasuk serangkaian hal-hal aneh yang dia dan Fred temui di acara-acara amal sebelumnya. Dia merasa bahwa dia tidak dapat berhubungan dengan Rumi, dan dia mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi kebenaran. Dodi ragu-ragu, tetapi melihat ekspresi tegas Diana, dia akhirnya mengangguk. Diana menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan secara diam-diam. Sekarang Fred sangat sibuk. Dia akan menangani masalah kecil ini. Bab 153. Rencana tentang tanggung jawab. Ketika kembali dari Departemen Teknis ke kantor Presiden, Diana baru saja melihat Bella keluar dari kantor Fred, dan sepertinya Fred sudah kembali. Dia memilah-milah dokumen dan segera membawanya ke kantor berikutnya. Kebetulan, Daniar melaporkan situasi. Foto itu baru saja keluar. Media mengklaim bahwa mereka berdua pergi meninggalkan villa bersama di pagi hari. Saya khawatir tidak ada cara untuk mengklarifikasi situasi ini. Fred mendongak dan bertanya, apakah kamu sudah menghubungi Casey? Daniar menjawab dengan tegas, tidak, itu selalu panggilan dari agennya, mengatakan tidak nyaman untuk mengungkapkan keberadaannya. Diana mengirim dokumen ke sudut meja dan berencana untuk keluar diam-diam, tetapi Fred menatapnya dan berkata, kamu tetap di sini. Diana mendengar suara itu, mengangguk, dan berhenti di samping. Tuan Pei, apakah Anda ingin saya mengaturnya dan menekan opini publik? Fred kembali, berhenti sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia berpikir, tidak, jika Jeff ingin menekan opini publik, dia seharusnya sudah bertindak. Dia menyeretnya sampai sekarang, dan mengabaikan opini publik yang semakin populer hari ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak mau mengambil tindakan. Dari tingkat lain, dia diam-diam mengakui hubungannya dengan Casey. Dia berbisik kepada Daniar, kamu turun dulu, laporkan berita apa saja, aku akan berurusan dengan hal-hal lain. Setelah berbicara, dia menoleh ke Diana, apa yang terjadi di perusahaan? Diana ragu-ragu sejenak, memikirkan kejadian barusan, dan dia menjabat tangannya dengan erat dan menggelengkan kepalanya, tidak ada, hanya beberapa dokumen yang harus disetujui yang perlu diproses. Alasan mengapa dia menyembunyikannya adalah karena dia tahu, bahwa sekali Fred tahu bahwa masalah ini melibatkan Rumi, dia pasti tidak akan membiarkannya masuk, tetapi sekarang melihat penampilannya yang sibuk dan tanpa ekspresi, dia ingin berbagi keprihatinannya.
Fred mengangguk dan menginstruksikan Diana untuk mengambil dokumen, dan kemudian dengan cepat menyetujui dokumen itu. Dokumen terakhir disetujui, dan Fred menginstruksikan dia untuk memperhatikan masalah ini. Tolong beritahu departemen dan kirimkan ringkasannya pada akhir bulan dalam beberapa hari terakhir. Oke, begitu Diana merespons, telepon seluler Fred berdering. Dia melirik secara tidak sengaja, melihat pernyataan di atas, dan tidak bisa menahan tegang. Itu adalah panggilan dari Tuan Pei. Fred mengangkat telepon dan mengangkatnya, "Hei, ayah." Beberapa detik kemudian, dia menjawab, "Baiklah, saya mengerti." Menggantung telepon, Diana mengangkat matanya dan menatapnya. Kedua mata itu saling berseberangan, dan Fred berkata dengan lembut, "Saya ingin kembali untuk makan malam hari ini, Anda mau pergi?" Fred ragu-ragu sejenak, menatap mata gelap pria itu, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera setelah bekerja, mereka pergi ke rumah tua, mobil berhenti di halaman, Diana keluar dari mobil dan melihat mobil Jeff diparkir di sebelahnya. Sepertinya dia sudah kembali. Diana mengikuti Fred ke pintu, tetapi pengurus rumah menyambutnya, mengambil mantel mereka, dan mengingatkan dengan lembut, Tuan, biarkan kamu pergi ke ruang belajar ketika kamu tiba." Fred segera tahu, mengangguk padanya, dan kemudian memandang Diana di sampingnya, memberi isyarat padanya untuk mengikutinya. Segera setelah tiba di pintu, Diana mendengar percakapan di ruangan itu, tetapi dia tidak yakin apa yang dia bicarakan. Fred mengetuk pintu dengan lembut, dan kemudian mendorong masuk. Diana mengikutinya dan memasuki ruang belajar bersama. Begitu dia memasuki pintu, Diana melihat Jeff dan Casey berdiri, Tuan Pei sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat mereka, dia memberi isyarat kepada mereka untuk datang. "Ayah," kata Fred lembut. Tuan Pei menepuk sofa di sebelahnya, "Kalian berdua datang dan duduk." Jeff dan Casey berdiri di samping, tidak tahu berapa lama mereka berdiri. Ketika mereka melihat Fred dan Diana, wajah mereka sedikit berubah. Setelah Fred dan Diana keduanya duduk di sofa, Tuan Pei menatap Jeff dan Casey, seolah-olah mereka tiba-tiba mengubah orang, dan berkata dengan dingin, "Sekarang kakakmu ada di sini juga, Jeff, katamu, apa yang akan kamu lakukan?" Jeff mendengar kata-kata itu, memandang ke arah Fred, dan hanya mencocokkan tatapannya dengan dingin. Dia mendinginkan punggungnya, memalingkan muka, dan memandang. "Ayah, sampai hari ini, opini publik telah menyebar. Beberapa orang akan percaya, akan lebih baik untuk menjadi publik." "Publik?" Tuan Pei tenggelam. "Kamu masih ingin membingungkan aku dengan dia? Aku benar-benar tidak setuju." Di hadapan Casey, Tuan Pei langsung berkata demikian, menghantam wajahnya tanpa ampun. Wajah Casey memerah, dan dengan air mata berlinang, dia memandang Jeff di sebelahnya, dan sangat teraniaya. Jeff mengepalkan tangannya sedikit, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan dia berkata dengan suara keras, "Ayah, sebenarnya, aku datang ke sini hari ini, dan aku punya hal lain untuk memberitahumu." "Katakan." Tuan Pei menahan napas. Jeff mengangkat matanya dan memperhatikan bahwa mata Fred dan Diana jauh di dalam hatinya, dan dia berkata, "Casey sedang hamil." "Apa?" Tuan Pei mengangkat alis dan memandangi Jeff dengan luar biasa, "Kamu katakan lagi." "Casey mengandung anak saya, dan saya berniat untuk bertanggung jawab atasnya." Jeff mengangkat matanya dan mengulangi dengan pasti. Tuan Pei terengah-engah, matanya beralih ke Jeff dan Casey, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Diana terkejut ketika mendengar berita itu. Suasana di ruangan semakin dingin. Pada saat ini, Fred tiba-tiba berkata, "Ayah, ada satu hal. Izinkan saya memberitahumu, 2 hari ini Jeff menyerah pada urusan perusahaan, menghilang, dan menunggu dia untuk menangani masalah pribadi. Dan menunggu dia memberi penjelasan kepada perusahaan." Dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Hal-hal lain, jika ini tentang urusan pribadinya, aku tidak akan turun tangan. Ayah, kau yang mengambil keputusan. Diana dan aku pergi dulu." Setelah Fred selesai berbicara, dia bangkit, melirik Diana, dan berjalan keluar. Wajah Pei muram, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa membiarkan Fred dan Diana pergi. Setelah mereka pergi,
Pintu ruang belajar ditutup, dan dia memandangi Jeff dan Casey di depannya dengan perasaan marah. Dia terdiam lama, dan akhirnya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Diana mengikuti Fred ke lantai pertama dan duduk di sofa. Pelayan segera membawa buah. Dia belum pulih dari keterkejutan barusan, dan linglung, dia mendongak secara tidak sengaja, dan bertemu mata Fred. Dia terlihat agak tidak wajar, ingin berbicara, dan merasa bahwa kesempatan itu tidak cocok, jadi dia harus menekan masalahnya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Tuan Pei dan Jeff turun ke bawah. Pada awal makan malam, suasana menjadi tidak normal. Selama makan malam, kecuali untuk Fred dan Tuan Pei, mereka berbicara beberapa hal tentang perusahaan. Setelah setengah jam, Fred menemukan alasan untuk membawa Diana untuk mengakhiri makan malam dan meninggalkan rumah tua. Malam ini adalah rumah Jeff dan Casey. Tuan Pei memintanya untuk kembali, hanya untuk mendukung adegan itu. Ia tidak bermaksud untuk campur tangan, lebih baik pergi lebih awal. Mobil meninggalkan villa. Diana sedang duduk di samping Fred, jantungnya berdebar. Tiba-tiba terdengar suara Fred, "Diana, Jeff menikahi wanita lain, kamu sedih."